Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam Nusantara. Sehat-sehat ya teman-teman, semangat baru di 2024. Kita bertemu lagi dalam Media Talk dan langsung pemanasan serius banget. Ini biasanya Media Talk agak-agak tengah-tengah dulu, tapi hari ini luar biasa, lumayan maksudnya. Temanya langsung berat, hari ini Kementerian PPA langsung mengambil tema yang relevan memang, karena beberapa pekan lagi, tinggal 2 pekan lagi kali ya, 2-3 pekan kita akan masuk pada pemungutan suara, pesta demokrasi kita. Maka pas banget kalau KPPA mengambil tema Media Talk kita pada siang hari ini dengan judul Pilih Perempuan dalam Pemilu, Aksi Afirmatif Wujudkan Kesetaraan Gender. Wow, ini rodo-rodo berat tapi ya agak-agak berat tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Namanya juga memang politik itu memang nggak bisa mau dibuat ringan nanti dikira bercanda. Jadi hari ini pilih perempuan dalam pemilu, ini sih kalau dipakai sama ibu-ibu atau poli capres juga boleh sih. Kata ini ya, kata pilih perempuan gitu kan, itu boleh Pak Asdep. Jadi terima kasih banyak, kita punya tema yang luar biasa oleh Kementerian KPPA dan bersama kita teman-teman wartawan, kita bersama 2 pembicara yang memang saya kira pas untuk berbicara dengan tema ini. Yang pertama kita bersama dengan Pak Asisten Deputi Pengarus Utamaan Gender bidang politik dan hukum, Pak Iip Ilham Firman. Tepuk tangan dong. Pak Iip jarang-jarang ketemu wartawan ya ini ya. Nih harus sering-sering Pak. Nih. Iya gitu ya, Pak Asdep ini mesti sering-sering nongkrong di sini gitu ya. Dan ini banyak nih. Media kita pada hari ini bervariasi dari berbagai macam platform media. Dan bersama kita tentu ini kalau cuma KPPA yang ngomong doang, ini nggak berdaging kata teman-teman wartawan nih Pak Asdep. Maka butuh pengamat, butuh pakar. Nah, dan siapa lagi kalau bicara perempuan? Nah, ini kita kalau beberapa teman yang sudah biasa, nama Mbak Titi Anggreni ini bukan baru dalam dunia pemilu dan demokrasi. Makanya beliau ini bahkan dulu masih di level pengurus, di tingkat pengurus harian apa gitu semua. Ini sekarang Mbak Titi ini udah Dewan Pembina. Karena itu mari kita sambut Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggreni, tepuk tangan. Nah, di sini Mbak Titi ini memang namanya co-working space ini memang didesain oleh Kementerian KPPA, bentuknya begini, nggak pakai serius-serius, kursi dan mejanya di belakang. Nah, lama-lama kita bisa duduk ke bawah kok ini Mbak, kalau udah bosan. Cuman kalau biasanya dikasih tinggi gini, biasanya pembicaranya faktor U nih, kakinya harus lurus gitu. Jadi ini teman-teman wartawan banyak banget Mbak, ada yang di belakang sana. Kalau yang agak, ya saya nggak bilang tua-tua sih, yang agak sepuh. Yang aku ini, itu di belakang nih, ini yang depan-depan nih masih yang ini. udah sering ikut pemilu. Itu dia, kata yang tepat. Maka seperti apa kita dalam pemilu ini, apakah pilih perempuan dalam pemilu betul-betul menjadi aksi afirmatif? Karena setiap kali pemilu kita lihat nih, partai politik kalau Pak Asdep diminta untuk penuhi 30% representasinya di tiap partai politik, itu terjadi. Mbak Titi punya data banyak. Tapi pada waktu mau pilih calegnya, nah bermasalah. Pengurusnya dia boleh ada, dia bilang oh PAC kami malah ketua-ketuanya perempuan, di DPD bahkan DPP. Tapi ketika sudah pemilu, kok bisa ya nggak bisa sampai 30%. Mengapa demikian? Pemilu lalu kalau nggak salah hanya sekitar 20% yang duduk di Senayan sana.
kita nggak sampai menghitung, mungkin Mbak Titi bisa tambah yang DPD gitu ya. Tapi orang selalu lihat di DPR karena itu bagian dari pembuat undang-undang yang harus banyak sekali perjuangannya. Nah ini perempuan kalau masih 20% di 2024 atau jangan-jangan malah lebih kecil. Syukur alhamdulillah kalau lewati tembus 30%. Nah ini persoalannya, sehingga saya kira KPPA ingin mendorong kita, mumpung masih 2-3 pekan ke depan, kita mendorong masyarakat dan publik untuk memilih perempuan dalam pemilu sebagai bentuk keberpihakan kita untuk mengafirmasi kesetaraan gender. Kira-kira itu tema diskusi kita, maka hari ini kami berharap Pak Asdep maupun Mbak Titi akan memberi banyak kepada kami media. Dan tadi permintaan saya dalam canda-candaan, mudah-mudahan diskusi ini daging semua. Jadi besok kalau ada pertemuan dengan ASN, Mbak Titi, ini wartawannya ini pasti akan kutip. Nah karena itu kami berharap pertama Pak Asdep dulu atau Mbak Titi? Pak Asdep dong. Pak Asdep dong. Tuan rumah. Sebagai tuan rumah itu harus itu ya. Baik, kita ingin tahu Pak Asdep, Pak Iip, sejauh mana kebijakan atau program dari Kementerian PPA ya, ini selaku kementerian yang punya program khusus, bahkan perhatian khusus buat perempuan-perempuan dengan politik. Bagaimana meningkatkan keterpilihan perempuan dalam pemilu 2024? Sejauh mana upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong ini? Tapi jangan lupa juga pasti ada tantangannya ya Pak. Kita ingin tahu ya Pak, seperti apa. Nih Pak Iip ada presentasi kah? Enggak ada. Oke, kalau begitu bisa dalam bentuk talk show ya Pak. Saya berarti akan, kalau Pak Iip menyampaikan kemudian ada pertanyaan yang perlu saya dalami akan saya tanyakan lagi ya Pak. Oke, silakan Pak memulai seperti apa kebijakan program-programnya. Terima kasih Mbak. Izin nih kami harus menyampaikan dulu bahwa kami baru 2 minggu ya bergabung dengan Kementerian PPPA. Launchingnya ya Pak ya. Dari mana Pak? Dulu sama-sama sering kerjasama dengan Bu Titi ini di Komisi Aparatur Sipil Negara. Dulu proyek kami adalah netralitas ASN. Netralitas ASN ya. Dan karena sekarang sudah di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2 minggu kami di sini dan satu hal nih Bu Titi yang kami lihat bahwa kampanye keterwakilan perempuan di parlemen ini perlu digaungkan oleh kementerian ini gitu. Oleh karena itu mungkin ini quick wins kami yang pertama yang kami lakukan untuk Kementerian PPPA ini adalah dengan sisa waktu yang ada ya pada ini sekarang sudah tanggal 22 ya. Relatif hanya tinggal 20 hari lagi pemilu. Hal yang akan dilakukan oleh Kementerian PPPA adalah melakukan upaya secara masif untuk melakukan kampanye digital dukung keterwakilan perempuan di parlemen. Jadi besok kita akan melaksanakan seminar nasional yang bertema Perempuan Indonesia untuk Parlemen, di mana dalam kesempatan tersebut akan dihadiri oleh para narasumber yang berkompeten di bidangnya termasuk Bu Titi. Dan dalam kesempatan tersebut Bu Menteri dijadwalkan akan merilis tagar 2024 dukung keterwakilan perempuan di parlemen gitu. Ya, dan dengan cara itu kita akan berusaha dengan sisa waktu yang ada. Kita telah membuat video kampanye digital dukung keterwakilan perempuan di parlemen. Itu akan kita upayakan bisa kita share seluas mungkin ke berbagai instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Yang sifatnya adalah himbauan ya kepada para pemilih baik itu laki-laki maupun perempuan untuk mendukung keterwakilan perempuan di parlemen. Oleh karena itu kami yakin walaupun tinggal 2 minggu lagi, tapi biasanya dalam politik itu di saat-saat terakhir itulah biasanya pesan-pesan itu yang diingat oleh para pemilih gitu. Oleh karena itu dalam 2 minggu ke depan kita akan berusaha bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah
Kementerian Kominfo, kemudian Bako Humas, dan seluruh pemerintah provinsi untuk menggaungkan semangat dan tagar 2024 dukung keterwakilan perempuan di parlemen. Karena waktunya memang terbatas, jadi memang hanya ini yang akan kita lakukan kepada publik. Tetapi setelah ini, setelah pemilu ini berjalan, kita sudah ada rencana-rencana lain untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan gitu. Ini sudah kita rencanakan dan ya cukup ada beberapa rencana-rencana strategis yang kita rencanakan yang nantinya kita harapkan bisa menggerek partisipasi politik perempuan di pemilu yang akan datang. Baik, itu akan kita lakukan secara terstruktur mulai dari desa hingga ke dalam parlemen gitu. Gitu ya. Jadi akan dilakukan kampanye ini ya. Berarti bergerak harus di medsos ya Pak, itu ya. Kekuatan juga. Iya, yang kampanye digital yang 2 minggu ke depan ini memang semua lini media sosial akan kita gunakan. Oleh karena itu kita minta bantuan nih dalam planning kepada kawan-kawan di media, surat kabar elektronik, ya, media sosial untuk sama-sama membantu memperluas ya informasi ini. Ya. Kita punya keinginan, punya cita-cita bahwa ada keterwakilan 30% perempuan di parlemen. Tetapi kita lihat di tahun 2019 ini hanya 20% ya di DPR. Dan target kita pun 2024 ini hanya 22,5% di RPJMN 2020-2024. Itu pun masih banyak tantangan ya, Bu Titi nanti mungkin bisa membantu menjelaskan. Gitu. Nah, karena itu ya jangan sampai, apalagi sampai turun dari 20%. Nah ini yang perlu kita hindari bersama. Gitu. Pak, ini Media Talk ini kan kita harapkan pemerintah, kalau Mbak Titi kan dari sisi pengamat gitu ya, sejauh mana pemerintah melihat tantangannya Pak? Apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga 20% pun itu susah untuk diraih gitu ya? Dan apa kita kurang pendidikan politik sehingga kalau KPPS sendiri melihat seperti apa Pak tantangannya? Tantangannya itu ada di internal perempuan dan ada juga eksternal perempuan. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks pemilu yang semakin dekat ini, biaya politik kita itu tinggi. Ya tinggi ya Mbak ya. Jadi untuk duduk menjadi seorang legislator itu perlu biaya yang besar gitu. Dan itu mungkin tidak banyak ya, bukan hanya perempuan, laki-laki juga tidak mudah untuk mendapatkan dana kampanye yang bisa mendorong mereka melakukan kampanye secara masif, sehingga ini menjadi persoalan dalam meningkatkan elektabilitasnya di mata publik gitu. Nah ini menjadi persoalan apalagi kalau kita melihat perempuan-perempuan yang tanpa dukungan keluarga misalnya ya. Karena banyak kan yang terpilih itu kadang keluarga dari partai politik, pimpinan partai politik, atau public figure seperti artis. Nah ini tentu untuk menggarap popularitasnya ini harus memerlukan biaya kampanye yang besar. Nah ini problemnya gitu. Selain itu sendiri juga kalau dia akar rumput ke tempat yang lebih jauh lagi ya di dalam budaya kita masih ada upaya-upaya untuk memisahkan antara politik dengan perempuan. Politik dianggap sesuatu bidang yang keras ya, yang tidak cocok bagi perempuan dan itu hanya untuk laki-laki, dan itu yang secara kultural menyebabkan perempuan masih terpisah dengan politik. Itu diantaranya dapat kita lihat. Ya, karena itu mungkin pendidikan tadi saya, karena ini kita masih terhambat oleh kultur, lalu tadi soal dana gitu ya. Kementerian PPA sendiri meskipun baru 2 minggu ya Pak, nggak apa-apa, tugas Bapak kan gitu, makanya seperti apa Pak misalnya untuk mendorong peranan perempuan ini dalam politik supaya kira-kira syukur-syukur lewat 22% yang ditargetkan gitu Pak. Gimana Pak meningkatkan kekuatan suara perempuan gitu ya, dan terutama meningkatkan peran perempuan tadi? Ya kalau dalam 2 minggu ini memang yang kita lakukan hanya berusaha semaksimal mungkin ya, semasif mungkin. Tentunya dengan sekali lagi dengan bantuan kawan media untuk memperluas semangat atau kampanye dukung perempuan di parlemen. Tetapi untuk jangka panjang ini juga akan menjadi concern kami
adalah bagaimana mendukung perempuan dalam berpartisipasi di dalam kancah politik gitu. Kita melihat dari hasil diskusi kami juga dengan kawan-kawan di perguruan tinggi terkait dengan biaya itu ya. Mungkin kita bisa saja melakukan diskusi ya dengan instansi pemerintah terkait tentang bagaimana pentingnya juga ada support terhadap perempuan dari segi pembiayaan. Ya. Kita tahu pemerintah itu memberikan bantuan kepada parpol ya. Dan parpol dan mengapa tidak jika misalnya bantuan untuk parpol itu juga ada dianggarkan sebagian untuk perempuan gitu ya. Nah itu mungkin wacana-wacana yang akan kita sampaikan dan akan kita lakukan pada jangka waktu pasca pemilu tahun 2024 ini. Diskusi ini sudah juga kami sampaikan dengan Kemenko PMK dan dalam waktu ke depan kita akan melakukan komunikasi ya. Kami sudah sepakat dengan Kemenko PMK untuk melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini memiliki kewenangan dalam pemberian dana bantuan parpol. Gitu ya. Selain itu tentu saja dari Kementerian PPPA sendiri kita juga melakukan pembinaan berupa pelatihan praktek kepemimpinan perempuan pedesaan. Itu kita lakukan dan kita akan berupaya perempuan-perempuan yang sudah eksis dalam pemerintahan desa seperti kepala desa perempuan, kemudian juga kepada kepala anggota badan perusahaan desa, kemudian yang di BUM desa dan lain-lain ini kita ikutkan dalam pelatihan kepemimpinan perempuan pedesaan sehingga dalam beberapa waktu ke depan kita memiliki kader-kader perempuan yang mungkin nanti bisa disiapkan untuk tampil dalam politik yang akan datang gitu. Nah selama ini persoalannya kalau macam zipper system yang sudah ada di tingkat DPC itu main asal comot saja, tidak ada dukungan sama sekali dan perempuannya tidak dipersiapkan untuk turun dalam kancah politik. Nah dalam kesempatan yang ke depan kita akan berusaha untuk mematangkan perempuan yang ada di desa supaya mereka siap untuk bertarung minimal di level DPRD kabupaten tempat mereka berada. Saya kira demikian. Tadi Pak Iip udah singgung bahwa akan melons yang tadi tagar dukung keterwakilan perempuan di parlemen. Ini kan tadi kan saya bilang apa media sosial, digital, tapi optimis ya Pak dalam 20 hari ini bisa sampai pesan ini maksud saya. Imbauannya barangkali mungkin mengoptimalkan apa Pak supaya benar-benar sampai, jangan cuma sampai di Jakarta Pak. Ya, kami sudah konsolidasi di internal KPPA sendiri. Kita akan memaksimalkan semua jaringan yang kita punya. Ya, kalau secara instansional itu kita akan bersama dengan Kementerian Kominfo karena mereka punya banyak sekali jaringan. Kemudian juga dengan seluruh pemerintah provinsi. Seluruh pemerintah provinsi, karena seluruh pemerintah provinsi itu pasti punya videotron. Mereka kita harapkan bisa menayangkan video-video digital kita tentang keterwakilan perempuan ini. Begitu juga dengan seluruh kementerian lembaga kita akan coba kerjasama. Dan tentu saja dengan seluruh jaringan LM, lembaga masyarakat yang ada, yang selama ini sudah menjadi mitra bagi Kementerian PPPA, gitu juga dengan Forum Anak, kemudian dengan pihak kampus. Betul. Dan semua pihak yang mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tentu kita harapkan dukungannya gitu. Baik, terima kasih, kita tepuk tangan buat Pak Iip nih. Wow, baru 2 minggu Pak, Bapak udah cepet juga nih ternyata Bapaknya ini. Iya nih makanya saya, Pak Iip tadi merendah sekali, saya baru 2 minggu ternyata nggak pakai mikir, langsung mikir maksudnya nggak pakai jeda gitu ya, langsung nih Pak nih. Karena terlalu lama bergaul dengan Mbak Titi gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan buat Pak Asdep bisa kita kumpul dulu. Tapi yang pasti tadi apa yang disampaikan Pak Asdep luar biasa ya, memang menjadi perhatian gitu ya. Karena kalau cuma sedikit Pak, 20% ke bawah, KPPA juga repot Pak untuk apa yang menyampaikan program-programnya. Oke, ini tadi saya kira udah berdaging juga nih Pak Iip tadi ya. Sekarang kita lihat nih, meskipun nanti kita akan minta juga Mbak Titi memaparkan tantangannya, tapi ini perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi ini bertahun-tahun, puluhan tahun ini berjibaku, bahkan bermainnya di ruang ini. Sehingga Mbak Titi lagi nih kalau kita mau tanya
tinggal disetel mana mau diminta. Tapi selain bicara tantangan, mungkin Mbak Titi bisa gambarkan secara detail kepada teman-teman tantangan real yang dihadapi oleh perempuan selain dana dan budaya. Tapi mungkin juga Mbak Titi bisa share ke kita kenapa data-data ya, mungkin tren data keterwakilan ya caleg perempuan di parlemen selama beberapa periode pemerintahan atau pemilu. Lalu kemudian seperti apa menganalisanya Mbak, kenapa kok nggak tercapai-tercapainya nih keterwakilan perempuan 30% di parlemen, apa yang terjadi Mbak? Itu nanti mungkin langsung di PPT strateginya kayak apa mungkin bisa Mbak Titi bagikan. Monggo kita tepuk tangan dulu biar jam-jam ngantuk ini soalnya, agak gerak-gerak tubuh gitu. Silakan Mbak Titi. Makasih Mbak Sonya, Pak Iip yang saya hormati. Selamat ya Pak ya atas penugasan barunya. Semoga ini KPPA makin lari kencang begitu ya. Karena kemarin kayaknya lagi jalan santai. Nah ini di H-22 hari menjelang hari pemungutan suara, insya Allah KPPA lari kencang lagi untuk mewujudkan keterwakilan perempuan sesuai dengan target dan harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya mau mulai begini dulu. Dulu Pak Iip kalau di Komisi Aparatur Sipil Negara tuh ada slogannya. Nah slogannya itu adalah ASN pilih netral. Wah itu saya sampai dapat kartu itu loh Pak. Ada tulisannya ASN pilih netral. Dan ada salamnya begitu ya, ASN pilih netral. Tapi kalau sekarang nggak boleh Pak. Komisi Aparatur Sipil Negara harus netral. Tapi kalau pemilu 2024 slogannya harus ganti. 2024 pilih caleg perempuan. Nah, jadi udah gak netral lagi karena pilih caleg perempuan gitu ya. Jadi harus gitu ya Pak ya. Jangan netral saya gitu. Saya pilih caleg perempuan. Saya ingin mengawali bahwa kebijakan afirmasi itu kan tindakan khusus sementara ya. Nanti saya akan bahas. Kalau di pemilu kita itu kebijakan afirmatif atau kebijakan atau tindakan khusus sementara, perlakuan khusus untuk mengejar ketertinggalan di politik itu baru ada di pemilu DPR dan DPRD. Jadi kita hanya baru sebatas punya kebijakan afirmasi atau affirmative action untuk pemilu DPR dan DPRD, tapi kita sama sekali tidak punya kebijakan afirmasi untuk pemilu DPR, untuk pemilu DPD dan pemilu presiden, wakil presiden. Jadi makanya jangan heran ya, kandidat presiden kita dari 2004 otomatis hanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Sampai hari ini kita belum pernah punya kontestan perempuan untuk pilpres. Kalau pilkada sudah mulai banyak ya daerah-daerah yang punya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan. Tapi memang di pemilu kita tidak punya affirmative action atau tindakan khusus sementara untuk mendorong keterlibatan perempuan di pemilu presiden dan DPD. Jadi itu yang catatan, sehingga kalau kita bicara aksi afirmatif wujudkan kesetaraan gender untuk 2024 berarti ini agendanya untuk DPR dan DPRD. Ya, dan kebijakan afirmasi pun baru sebatas di pencalonan, belum di keterpilihan. Makanya tadi Mbak Sonya kan bilang ada disparitas antara pencalonan dengan keterpilihan. Ibaratnya ada reservasi paling sedikit 30%, walaupun saya mau cerita nih kita lagi mengalami musim gugur ya sekarang soal kebijakan afirmasi. Tapi reservasi paling sedikit 30% di pencalonan itu akan bertemu dengan mekanisme pasar bebas ketika menyangkut keterpilihan. Karena berbasis suara terbanyak. Jadi popular vote, nah kalau popular vote terserah selera pasar kan, kira-kira begitu. Tapi nanti saya akan jelaskan. Boleh slide berikutnya? Saya mengurai dengan mau membahas dulu bahwa kita memang masih punya pekerjaan rumah terkait dengan global gender gap report atau indeks kita ya. Ini saya copy dari laporan World Economic Forum yang dirilis awal 2023, ini 2024 belum keluar. Jadi kita dari 148 negara yang dilakukan pengukuran, kita masih berada pada peringkat mohon maaf bukan 148, 146 negara yang dilakukan pengukuran, kita masih berada pada peringkat 92. 92 dari 146.
Jadi hampir mendekati buncit ya. Kan nomor 1 tertinggi, paling punya tidak ada gender gap atau paling inilah gender parity begitu. Angka 1 itu menunjukkan bahwa mereka tidak punya kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Itu angkanya 1. Sementara kita skornya itu adalah 0,697 yang menempatkan kita pada peringkat 92 dari 146 negara yang dilakukan pengukuran. Meskipun ini mengalami kenaikan dari 2021 yang kita di atas 100 peringkatnya. Tetapi kita masih mendekati buncit ini ya 92. Dan kita masih di bawah Timor Leste. Kita di bawah Filipina. Nah, ini jadi pekerjaan rumah betul nih. Dan ternyata penyumbangnya teman-teman, kalau teman-teman lihat di layar ya, yang membuat kita rendah itu ada dikontribusikan 2 sektor. Yang pertama itu adalah economic participation and opportunity. Itu skor kita adalah pada 0,674. Lalu kemudian pada skor political empowerment kita 0,169. Jadi masih sangat jauh nih kita untuk mengejar kesetaraan ya dalam konteks gender gap gitu supaya tidak ada lagi kesenjangan di antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu ini mestinya menjadi agenda negara nih yang momentumnya itu kalau bicara politik ya momentumnya pemilu kan, dan kita di tahun ini adalah tahun kolosal pemilu kolosal karena kenapa bukan hanya pemilu legislatif dan presiden secara serentak, tapi di tahun yang sama, insya Allah di bulan November itu juga ada pilkada. Jadi ini kerjanya Pak Iip nih baru masuk 2 minggu running terus nih Pak, sampai akhir tahun mengawal keterpilihan perempuan. Slide berikut. Nah ini adalah kalau kita bicara kebijakan afirmatif tadi ya. Kebijakan afirmasi itu bukan sekedar kebijakan atau komitmennya KPPA dan gerakan masyarakat sipil, tapi itu agenda konstitusi dan demokrasi. Karena memang dia menjadi perintah dari undang-undang dasar kita. Misalnya saja tindakan khusus itu dibolehkan loh oleh undang-undang dasar dan itu diatur di pasal 28H ayat 2. Di pasal 28H ayat 2 itu disebutkan Undang-Undang Dasar kita ya, ini hasil perubahan kedua konstitusi tahun 2000, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Jadi kenapa pasal 28H ayat 2 ini relevan untuk diberlakukan di sektor pemilu? Karena pemilu itu instrumen demokrasi. Dalam demokrasi kan kendali itu ada di tangan rakyat atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan kedaulatan berada di tangan rakyat itu rakyat yang gak hanya laki-laki kan, ada juga perempuan. Dan untuk mencapai itu hanya mungkin kalau ada kesetaraan politik, political equality. Nah untuk mencapai political equality itu bukan hanya soal jaminan pada hak pilih, tapi akses pada pembuatan keputusan, akses pada pembuatan anggaran yang responsif gender. Oleh karena itu kita butuh keterwakilan perempuan. Nah disitulah kemudian muncul kebijakan afirmasi yang digagas sejak pemilu 2004 dan makin dikokohkan terakhir dengan pasal 245 Undang-Undang 7 2017 yang menyebutkan bahwa daftar bakal calon di pemilu DPR dan DPRD itu memuat paling sedikit keterwakilan perempuan 30%. Jadi bahasanya itu memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Jadi kalau boleh dikonklusikan, kebijakan afirmasi adalah upaya menghadirkan kemurnian suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan melalui keadilan dan kesetaraan politik laki-laki dan perempuan. Jadi kan tujuannya itu ya. Nah, tapi bagaimana kondisinya hari ini? Slide berikut. Sayangnya kita nih, Pak Iip ya, saat ini situasinya kita masih berhadapan dengan ya situasi yang tidak menguntungkan. Jadi ada tantangan besar di 2024, saya menyebutnya kita ini sekarang sedang menghadapi musim gugur dan memasuki musim dingin keterwakilan perempuan. Apa itu maksudnya? Jadi ada kebijakan dari KPU yang justru kontradiktif. Pasti teman-teman sudah mengikuti ya.
dengan pengaturan di peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 yang menerapkan rumus pembulatan ke bawah. Kalau 30% daftar caleg itu menghasilkan bilangan desimal kurang dari 0,50. Sebagai contoh gini, kalau di suatu dapil partai mengajukan 4 orang caleg perempuan, kan 30% dari 4 itu kan 1,2, ya enggak? Caleg kan enggak mungkin ada yang 1,2, pasti kalau tidak 1 ya 2 orang kan. Nah oleh KPU karena 1,2, koma 2-nya itu kan desimal kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Akhirnya berarti kalau ada 4, karena 30% dari 4, paling sedikit perempuan adalah 1,2, oleh KPU dibulatkan jadi angka 1. Sementara kalau angka 1 dari 4 kan cuma 25%. Ya enggak? Nah kondisi itu terjadi pada dapil yang calegnya berkursi 4, berkursi 7, berkursi 8, dan berkursi 11. Yang karena pembulatan mengakibatkan keterwakilan perempuannya jadi kurang dari 30%. Contohnya yang kurang dari 30% di mana saja? Coba saja teman-teman cek dapil Bengkulu. Di Bengkulu itu kursi yang diperebutkan ada 4. Dan mayoritas partai mencalonkan 1 saja perempuan dari 4. Artinya kurang dari 30%. Nah temuan kami mendapati Pak Iip ada 267 daftar caleg DPR yang diajukan partai politik peserta pemilu DPR yang keterwakilan perempuannya kurang dari 30%. 267 daftar caleg DPR dari 17 partai politik yang keterwakilan perempuannya kurang dari 30%. Kenapa hanya 17 padahal partainya ada 18? Sebab hanya PKS yang semua daftar caleg DPR-nya, ini DPR ya, itu memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Jadi kalau teman-teman mau contoh lainnya, lihat aja DKI Jakarta. DKI Jakarta itu kursinya ada 7. Ada 7 caleg diajukan, harusnya supaya dapat 30% lebih, itu perempuannya harus minimal 3. Tapi karena pembulatan ke bawah jadinya hanya 2. Nah itu yang kami temukan ada 267 daftar caleg DPR yang keterwakilan perempuannya kurang dari 30%. Padahal teman-teman kalau kita lihat ternyata pemilih perempuan itu loyalitasnya Pak lebih tinggi daripada pemilih laki-laki. Jadi itu terbukti dari angka ya. Kalau teman-teman lihat ini saya bandingkan dengan pemilu presiden 2019. Tapi angka ini konstan dengan pemilu sebelum-sebelumnya 2014 dan juga pilkada. Jadi baik di pilkada dan pemilu, pemilih perempuan itu relatif lebih loyal daripada pemilih laki-laki. Karena banyak faktor ya. Biasanya mereka kan lebih dalam konteks pergaulan sosial ya, lebih solid tuh diantara ibu-ibu menyukseskan agenda RT, RW dan seterusnya. Jadi pada 2019 jumlah pemilih perempuan itu 50,11%. Tapi turnout-nya, pengguna hak pilihnya itu 51,17% Pak. Jadi bahkan dia ketika menggunakan hak pilih itu jauh lebih tinggi daripada pemilih laki-laki. Nah kalau bisa dilihat di layar ya. Tetapi kemudian loyalitas itu ternyata tidak berbanding slide berikut teman-teman dengan tingkat keterpilihan. Jadi meskipun kebijakan afirmasi sudah kita dorong sejak pemilu 2004, tetapi ternyata, dan itu afirmasinya memang baru di pencalonan ya. Kalau keterpilihan kan diserahkan kepada pemilih dengan skema suara terbanyak. Ternyata jumlah keterpilihan kita tadi sudah disebut oleh Pak Iip, pada 2019 dari 575 kursi, perempuan yang terpilih itu baru 118. Dan itu setara dengan 20,5%. Meskipun itu capaian tertinggi selama Republik berdiri. Jadi 2009 kita 18%, 2014 kita turun sedikit 17%, 2019 kita 20,5%. Itu capaian tertinggi meskipun
belum sesuai dengan harapan 30% ya paling sedikit. Angka angka critical mass gitu. 30% itu maksudnya adalah karena berdasarkan studi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, ternyata dalam sebuah kelompok yang beragam, Mbak, itu dalam suatu kelompok yang beragam, kalau ada pengambilan keputusan, ternyata satu faksi akan punya peluang untuk memenangkan pengambilan keputusan kalau jumlahnya paling sedikit 30%. Makanya kalau ada yang nanya, kenapa harus 30% sih? Kenapa enggak 50%? 30% aja susah, sekarang aja dibonsai oleh KPU, apalagi mau 50%. Sebenarnya sangat disayangkan ya, harusnya kan KPU juga menjadi organ negara yang menegakkan agenda negara untuk afirmasi ya. Tapi justru realitasnya teman-teman, KPU yang sekarang malah membonsai gerakan atau kemudian semangat afirmasi yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak lama gitu ya, dan bahkan didorong sejak 2004. Ini adalah pemilu pertama sejak pemilu 2014 di mana di DPR dan DPRD terdapat daftar calon yang kurang dari 30%, Mbak. Di 2014 dan pemilu 2019 100% daftar caleg DPR dan DPRD itu memenuhi ketentuan memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Yang sekarang di DPR itu tadi saya udah cerita ya, 267 daftar caleg DPR dari 17 partai yang kurang dari 30% perempuan. Di DPRD itu ribuan, Mbak. Ribuan yang tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Masih lulus karena kebijakan KPU pembulatan ke bawah tadi, Pak. Jadi kalau tidak pembulatan ke bawah, kalau di 2014 dan 2019 teman-teman pembulatannya 100% ke atas. Tidak ada pembulatan ke bawah. Makanya kalau 4 caleg minimal perempuannya harus 2. Kalau 7 caleg maka minimal perempuannya harus 3. Kalau 8 caleg maka perempuannya minimal harus 3. Nah sekarang pembulatan ke bawah, makanya jadinya seperti yang hari ini ada 267 daftar caleg DPR yang kurang dari 30%, di DKI Jakarta 2 juga loh, coba deh cari deh. DKI Jakarta 2 itu kursinya ada 7. Nah pasti cari di partai-partai itu. Mayoritas caleg perempuannya hanya ada 2 dari 7 caleg yang diajukan. Jadi ini memang menyedihkan ya, makanya saya sebut ini sebagai musim gugur perempuan politik di pemilu Indonesia. Dan yang berkontribusi sayangnya adalah organ negara yang harusnya paling depan menegakkan aturan itu. Jadi ini menjadi sebenarnya pukulan ya bagi gerakan perempuan politik. Kalau ini dibiarkan jangan-jangan akan ada pukulan-pukulan berikutnya yang akan menghambat penguatan keterwakilan perempuan politik. Slide berikut. Nah ini data 2024. Perempuan di 2024 itu sama ya, jumlahnya lebih banyak sedikit daripada laki-laki. Nah kalau teman-teman lihat jumlah perempuan itu ada pemilihnya ya, 102.588.719 atau setara dengan 50,09%. Mereka akan bertarung, mereka akan memilih satu kursi presiden wakil presiden di satu dapil gitu ya. Lalu 84 dapil DPR, 2.626 dapil DPRD provinsi dan kabupaten kota, dan 38 dapil DPD RI. Nah bagaimana dengan jumlah caleg perempuannya? Jadi jumlah caleg perempuannya pada pemilu 2024 ini ada 37,07% dari total 9.917 caleg yang maju untuk pemilu DPR. Jadi 37,07% dari 9.917 ini baru caleg DPR saja Mbak. Baru caleg DPR. Kalau tambah DPRD provinsi kabupaten kota itu 300 ribuan jumlah calegnya. Nah, tetapi jumlah 37,07% ini baru di daftar pencalonan dan ini lebih rendah dari 2019. 2019 itu caleg perempuan ada 40% lebih. Karena pembulatan ke atas ya. Nah, gara-gara pembulatan ke bawah sekarang hanya 37,07%. Dan itu terdiri dari 3.676 perempuan.
3.676 perempuan dari 9.917. Itu paling tinggi Partai Garuda 41,4% dan paling rendah PDIP 33,1%. Nanti datanya kalau ada bisa saya share. Nah, ini sedikit konfigurasi 2024, slide berikut. Ini menjawab pertanyaan tadi Mbak Sonia soal kenapa kemudian hambatan keterpilihan perempuan politik. Kenapa sih kebijakan afirmasi yang mampu kita pertahankan ya di 2 pemilu seenggak-enggaknya, pembulatan ke atas untuk menghitung keterwakilan perempuan 2014, 2019, ternyata setelah saya telusuri sebelum sampai ke sini ya, problem terbesarnya itu adalah teman-teman karena partai menganggap mengapa ada penurunan komitmen dari partai politik dalam pencalonan keterwakilan perempuan. Ternyata jawabnya setelah saya teliti ya, ternyata perempuan dianggap kurang kompetitif di dalam melakukan kerja-kerja pemenangan pemilu. Makanya mereka lebih memilih untuk menempatkan laki-laki di dalam daftar caleg. Karena kan dalam sistem pemilu kita suara terbanyak ya, untuk mendapatkan kursi, itu perempuan dianggap kurang kompetitif dibandingkan caleg laki-laki. Nah ini yang kemudian memang menjadi catatan yang cukup ngenes ya, pemilih perempuan kita mayoritas, tetapi kemudian kita menghadapi kemunduran dalam konteks kebijakan afirmasi. Nah, tadi itu soal kenapa perempuan dianggap kurang kompetitif di dalam melakukan kerja-kerja pemenangan pemilu untuk mengumpulkan suara bagi partai, tapi saya juga mencatat hambatan-hambatan lain yang membuat perempuan itu kurang dilirik oleh partai politik. Yang pertama adalah masih adanya diskriminasi dan inkonsistensi regulasi. Nah itu terjadi misalnya dengan adanya pengaturan KPU pada peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tadi ya, dengan pembulatan ke bawah yang menurunkan derajat keterwakilan perempuan di daftar caleg. Dan ini memang jadi evaluasi bagi kita nih Pak. Yang kedua adalah faktor sosial dan kultural masyarakat. Tadi Pak Iip dan Mbak Sonia sudah banyak bahas yang masih mendiskriminasi perempuan. Masih ada stigma, stereotipe, marginalisasi, beban ganda yang dilekatkan pada perempuan. Jadi kalau perempuan politik itu pergi kemana-mana di ruang publik, itu beban kerja domestiknya itu dia bawa dan mengikuti kemana saja dia pergi. Selalu ditanya tuh, Bu udah kampanye, udah selesai belum masaknya? Anaknya udah dikasih makan belum begitu ya. Jadi tugas-tugas domestik itu mengikuti kemanapun perempuan politik pergi begitu, dan itu menjadi beban tersendiri. Makanya kan ketika malam dia harus pulang karena ada anak yang harus diurus di rumah. Sementara kalau bapak-bapak bisa pulang pagi. Dan itu yang membuat kondisi perempuan dianggap kurang kompetitif di dalam memenangkan suara. Selain memang praktik-praktik tidak etis, perempuan itu kan cenderung menolak ya. Politik uang dan lain sebagainya. Dia lebih berpikir untuk kemudian ikut praktik-praktik tersebut gitu. Nah, lalu juga masih ada kekerasan terhadap perempuan, termasuk sekarang kekerasan berbasis online terhadap misalnya contoh ya, saya perhatikan tuh beberapa caleg perempuan bukan dinilai dari visi misinya, fotonya seksi juga gitu ya. Nah, jadi yang hal-hal seperti itu masih terjadi gitu. Masih ada anggapan selain juga bahwa kepemimpinan perempuan, kepemimpinan dianggap lebih pantas diberikan kepada caleg laki-laki. Nah itu masih ada tuh di pemilih kita. Lalu tadi persis yang disampaikan oleh Pak Iip, politik biaya tinggi Mbak. Politik biaya tinggi ini belum bicara yang transaksional ya, masih yang legal, politik yang biaya politik yang legal saja. Ya jadi misalnya untuk alat peraga, untuk mobilitas menjangkau pemilih. Nah, itu adalah konsekuensi sistem pemilu Indonesia yang rumit, kompleks dan mahal. Dia menghambat kiprah politik perempuan. Sebagai contoh nih teman-teman, saya tuh di Dapil Banten 3 untuk DPR. Itu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Pemilih di Dapil itu 4 juta lebih. Ada berapa kecamatan, kelurahan, desa yang harus didatangi, dan itu butuh ongkos semua untuk menghantarkan dia dapat suara terbanyak, dan itu main legal loh. Bahkan kalau saya pernah dalam satu forum dengan Zita Anjani ya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PAN, dia menyebut
untuk datang ke 10 titik setiap hari selama masa kampanye untuk terpilih menjadi anggota DPRD provinsi itu butuh 2 miliar. Itu nggak main uang ya, datang ke 10 titik dan tidak mungkin tanpa bahan kampanye atau souvenir. Nah pasti harus ada souvenirnya gitu. Itu butuh 2 miliar, 10 titik. Kalau jadi caleg DPR terpilih, katanya angkanya jadi 10 miliar. Itu kata dia ya. Bisa di browsing tuh pernyataan di media ada. Jadi itu juga menghambat dan itu yang legal loh. Walaupun kasus-kasus success story yang tidak habis sebegitu juga banyak gitu ya. Nah yang berikut adalah, ya ini yang jadi momok besar pemilu kita bagi perempuan. Sistem politik demokrasi kita tuh belum sehat dan belum bersih. Artinya kita masih ada politik transaksional di pemilu, jual beli nomor urut, jual beli suara, atau vote buying ya, politik uang. Dan masih adanya praktik suap dalam penghitungan suara yang menjadikan perempuan politik makin tersisih. Nah itu yang harus kita akui ya memang masih dihadapi di sistem politik dan sistem pemilu kita. Dan yang terakhir, politik afirmasi keterwakilan perempuan tuh masih dianggap oleh partai politik sebagai beban. Belum sebagai nilai demokrasi yang harus terinternalisasi melalui kerja-kerja kaderisasi, pendidikan politik, dan penguatan kapasitas yang terus-menerus gitu. Jadi kalau saya perhatikan tuh fenomena jelang pemilu legislatif itu terjadi yang disebut dengan pencomotan perempuan untuk menjadi caleg secara masif, karena tiba masa pemilu, tiba rekrutmen caleg perempuan dadakan gitu. Jadi dia nggak melembaga sebagai bagian dari kaderisasi, lalu pendidikan politik dan juga penguatan kapasitas yang berkesinambungan. Kalau semalam kan bahasanya itu sustainable development gitu ya. Nah kalau ini sustainable politik perempuan ya, politik pro perempuan gitu. Nah, semalam tuh kan no one left behind tuh, itu slogannya tuh. Nah, jadi di partai kita tuh masih begitu, Mbak. Jadi afirmasi itu masih dianggap sebagai beban oleh elit dan pimpinan partai. Belum sebagai memang nilai demokrasi yang masuk ke dalam partai gitu. Ya, ini jadi tantangan KPPA ya. KPPA selama ini tuh fokusnya banyaknya itu ke caleg-caleg perempuannya saja, padahal problemnya di elitnya. Yang laki-laki yang membuat kebijakan di partai. Nah makanya memang advokasinya kita harus menyasar pembuat kebijakan dan juga elit partai untuk mengubah paradigma bahwa dalam demokrasi kehadiran perempuan adalah sebuah keniscayaan yang itu harus melembaga di dalam tata kelola internal partai. Jadi kalau kaderisasi dan rekrutmennya injury time, mana mungkin bisa dapat caleg perempuan bagus kan? Yeah. Tiba-tiba saya tuh setiap masa pencalonan pemilu pasti dapat tawaran jadi caleg. Ya Mbak Titi jangan omdo dong, dukung keterwakilan perempuan tapi nggak mau jadi caleg katanya gitu. Masalahnya nawarin ada 4 nih kan berarti nggak adil kalau milih salah satu. Ya, jadi nggak dipilih semuanya kan gitu. Nah yang slide terakhir untuk 2024 memang kita tidak punya pilihan lain ya, saya kira politik keberpihakan itu harus kita mainkan. Karena saya kira perempuan politik ini jadi tahun di tengah musim gugur dan memasuki musim dingin keterwakilan perempuan politik, ya kita harus berikan asa itu. Dan asa itu adalah dukungan kita kepada keterpilihan caleg perempuan dengan gerakan, kalau saya itu selalu bilang gini ke mahasiswa saya, kalau ini kan tips agar mencoblos suara tetap sah ya, pemilih perempuan juga harus diedukasi karena mereka loyalitasnya tinggi, tapi belum tentu cara mencoblosnya benar. Karena edukasi soal tadi ya sistem pemilu kita kan rumit. Jadi banyak sekali yang suaranya jadi suara tidak sah Mbak. Di 2019 itu ada 17.503.000 lebih suara pemilih yang sudah datang ke TPS dan mencoblos itu tidak sah. Nah jadi edukasi itu juga jadi penting. Nah oleh karena itu saya tuh selalu bilang, kalau memang belum punya pilihan yang mantap di hati, maka jatuhkanlah pilihan itu kepada caleg perempuan. Atau caleg disabilitas, karena mereka berhak mendapatkan asa dan keyakinan bahwa negara tetap konsisten pada agenda konstitusi dan demokrasi. Nah tentu saja gerakan-gerakan seperti yang KPPA lakukan itu harus kita support, kita dukung. Media juga perlu terus mengingatkan pemilih bahwa
keterwakilan perempuan politik itu bukan hanya soal menghadirkan keterwakilan fisik ya, sebagai warga negara yang juga harus diwakili, tapi banyak kebijakan-kebijakan yang juga masih menjadi pekerjaan rumah yang itu diyakini karena memang minimnya kehadiran perempuan politik di parlemen. Contohnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Nah itu kan karena konsolidasi gerakan perempuan politik itu terhambat elit gitu ya. Lalu kita lihat deh ketika perempuan politik itu mampu bersinergi dan isunya tidak terlalu fokus pada elektoral, itu kan contoh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Itu harus diakui kekuatan sinergi politisi perempuan dan gerakan luar parlemen itu kan membuahkan success story yang cukup baik gitu. Lalu revisi undang-undang perkawinan dari usia yang berbeda laki-laki perempuan menjadi 19 tahun. Nah, representasi substantif itu yang kita harapkan itu bisa makin baik ketika kita lebih punya banyak politisi perempuan di parlemen. Saya kira begitu Mbak, Ya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Mbak Titi. Wow. Ini daging semua kan yang seperti saya bilang, isi semua. Besok paling di seminar udah tinggal ini. Nah, nanti di doorstop Mbak Titi. Desain strateginya buat besok. Ya. Jadi ada istilah Mbak Titi tadi, musim gugur, musim dingin. Wah. ini diskusi politik yang asik juga nih, ada musim gugur, ada musim dingin gitu ya. Tapi bayangkan ya Pak Asdep ya, bukan cuma kultur yang kuat tuh. Beban domestik itu ngikut nih. Iya, kenapa sih bapak-bapak nggak disuruh pulang? Kalau perempuan, Mbak nanti anaknya gimana di rumah gitu kan? Atau suaminya yang nelpon gitu kan? Atau kalau nggak di ruang rapat yang ngusir suruh pulang, yang di rumah yang manggil pulang. Ya kan Mbak Titi ya? Kasihan banget nih perempuan mengalami beban domestik yang luar biasa dengan beban berlapis tadi. Banyak hal yang disampaikan Mbak Titi tadi luar biasa, saya yakin teman-teman punya banyak pertanyaan termasuk Pak Iip tadi mengantar kita, maka saya langsung buka aja tanya jawab. Saya kira kalau saya langsung nanya pasti banyak lagi nih saya. Saya buka sekarang, teman-teman silakan ada yang mau memperdalam atau merasa penasaran, ini maksudnya apa Pak Iip dan Mbak Titi silakan. Perlu mic ya, supaya direkam. Nah yang deket-deket gitu ya. Oke, silakan. Ya. Coba sebutkan nama media apa supaya Mbak Titi dengan Pak Iip bisa kenal. Selamat siang, saya Nabila dari Detik Health. Yang pertama ingin saya sampaikan untuk Bu Titi mungkin terkait tadi yang disebutkan ada beban kerja domestik yang mengikuti ya. Apakah Bu Titi sudah melihat dari Polpol sendiri menyediakan kebutuhan-kebutuhan perempuan tersebut, misalnya seperti menyediakan daycare atau seperti ruang laktasi. Nah, seberapa jauh sebenarnya kesiapan Parpol sendiri dalam menyediakan kebutuhan tersebut. Terus untuk Pak Asdep mungkin yang tadi ada disinggung terkait dukungan keluarga, ini apa saja Pak rinciannya hambatan terkait dukungan keluarga? Apakah mereka juga berdampak secara psikologis tadi karena mengingat ada laporan mengalami diskriminasi dan lain-lain. Sekian sih, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab atau mau ditampung dulu Pak Asdep, Bu Titi? Oke, ada lagi? Dua ya, berarti dua langsung dijawab gitu ya. Selamat siang semuanya. Ya. Ya, saya Safira dari TVRI World. Mau tanya soal yang advokasi tadi. Karena kalau misalkan yang tadi disebutkan sama dijelaskan itu kan salah satu yang masih mengikat perempuan dalam politik di Indonesia itu kan kultur dari masyarakatnya sendiri kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan advokasi yang dikatakan akan menyasar ke organnya sendiri seperti KPU gitu dan juga partai politik tentang keterwakilan perempuan dalam legislatif, itu kira-kira caranya yang akan dilakukan itu seperti apa dan strategi yang sekiranya akan tepat sasaran gitu kepada target-targetnya itu seperti apa? Terima kasih. Baik, kayaknya dua pertanyaan ini udah lumayan nih. Mulai dari Mbak Titi,
atau Pak Asdep, silakan. Oke, silakan Ibu Titi katanya duluan nih. Boleh. Nah, memang tadi pertanyaannya tuh betul sekali ya Mbak, soal daya dukung partai politik terhadap perempuan yang menjadi caleg, terutama yang berstatus sebagai ibu. Nah, itu memang berdasarkan, saya tidak punya penelitian khusus, tetapi kebetulan saya adalah Dewan Pakar di Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia dan juga Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Jadi ada KPPRI itu untuk para anggota parlemen dan ada KPPI. KPPI itu Kaukus Perempuan Politik Indonesia, dia lintas politisi perempuan dari berbagai partai. Jadi mereka membangun satu perkumpulan organisasi namanya Kaukus Perempuan Politik. Sekarang ketua pimpinannya itu presidium. Sekarang ketua presidium 2024 itu Rahayu Saraswati. Nah itu. Jadi memang di dalam, kalau di kantor itu sudah mulai Mbak, ada ruang laktasi. Tapi kalau berharap ada daycare itu masih jauh. Nah ini juga yang dihadapi perempuan politik yang berstatus ibu dengan anak yang masih kecil. Mereka kan kemana-mana harus membawa anak ya. Sementara dalam pemilu kita, kampanye dilarang melibatkan warga negara yang belum punya hak pilih. Atau dilarang melibatkan anak. Sehingga kalau dilanggar itu merupakan pelanggaran pemilu yang merupakan tindak pidana. Nah ini menjadi problem nih, jadi ada dilema kepada perempuan politisi yang juga sekaligus ibu ketika dia harus melakukan kerja-kerja pemenangan tetapi berbenturan dengan sistem yang melarang pelibatan anak di dalam kampanye. Meskipun di sini kita juga di dalam penegakan hukum perlu proporsional ya melihat ya dalam memaknai keterlibatan anak itu tidak ansih semuanya dengan kriminalisasi begitu. Jadi kalau eksploitasi ya memang harus dikriminalisasi karena eksploitasi anak begitu. Misalnya ya kita sama-sama tahu lah anak menjadi karena dia lucu menjadi ikon kampanye. Nah itu kan tidak boleh ya. Tapi dalam konteks ibu politisi yang punya anak, nah ini yang memang KPPA saya kira perlu memberikan atensi khusus karena ini belum banyak mendapatkan perhatian Mbak. Termasuk juga keluhannya begini ketika mereka ingin mendengarkan misalnya ya kampanye karena kan jarang bisa mendengarkan langsung sementara ada anak. Nah itu gimana ya Bu gitu, suka berdiskusi ya begitu. Ya saya akhirnya bilang ya kan bisa mendengar lewat YouTube, bisa mendengar lewat medsos begitu. Jadi kalau memang apalagi membawa ke lokasi kampanye kan berbahaya. Nah itu kalau dia sifatnya adalah sebagai supporter atau sebagai simpatisan atau sebagai pemilih. Tapi kendala yang memang banyak dihadapi yaitu tadi soal ibu politisi. Jadi yang ibu dengan anak yang juga menjadi politisi. Jadi politik kita belum ramah terhadap ibu yang menjadi politisi gitu ya. Ibu dengan anak ya tentu saja. Bukan yang sudah dewasa ya, kalau yang kita bicarakan ini tentu saja yang masih punya anak kecil begitu. Nah ini memang mungkin perlu semacam kertas kebijakan atau dorongan kebijakan, termasuk tadi kan soal anggaran itu ya. Jadi negara itu kan memberikan namanya Banpol, bantuan keuangan negara untuk partai politik. Nilainya itu 1.000 per suara sah untuk partai yang punya kursi di DPR. Lalu 1.200 per suara sah untuk partai yang punya kursi di DPRD provinsi. Lalu 1.500 per suara sah untuk partai yang punya kursi di DPRD kabupaten kota. Nah peruntukannya itu selama ini belum menyentuh persoalan pemenuhan hak-hak perempuan ibu politisi ini, para ibu politisi ini. Nah ini yang menurut saya mungkin bisa menjadi resolusi ya kebijakan ke depan, bagaimana setiap insentif negara itu mampu teramplifikasi pada kebijakan yang lebih inklusif gitu. Nah yang berikut yang soal advokasi itu tadi ke Pak Iib. Ya silakan Pak Asdep, gimana nih dukungan tadi? Ada pertanyaan dari Detik tadi. Ya cara advokasi itu, tapi juga untuk keluarga dukungannya kayak apa katanya nih? Tadi juga diminta. Monggo. Ya untuk memperbaiki kondisi itu memang cukup sulit ya karena ini sudah berurat berakar berabad-abad ya.
sudah soal kultural, perempuan dipisahkan dengan politik ya. Dan kita lihat kondisinya bagaimana perempuan sendiri kalau ingin terjun jangankan ke dalam dunia politik ya, ke dalam pemerintahan desa saja itu udah dikesampingkan gitu ya. Apalagi ke dalam dunia politik. Nah, oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah kita dari Kementerian PPA bukan hanya melakukan pendekatan kepada perempuan saja untuk mengubah mindset ini, tetapi juga yang kita lakukan adalah dalam melakukan pelatihan kepemimpinan perempuan pedesaan itu kita lakukan pendekatan kepada toga dan toma itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Karena walaupun kita memberikan pencerahan kepada perempuan, tetapi kalau tokoh masyarakat, tokoh agamanya tidak kita berikan pencerahan juga, maka sulit menghadapkan support dari masyarakat terhadap perempuan untuk dapat terjun ke dalam dunia politik gitu. Jadi kita harapkan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama ini bisa menyebar ini ya, support kepada perempuan untuk bisa terjun ke dalam dunia politik ya. Dan lanjut ke nomor ini ya, yang kedua lanjut kedua saja. Iya, yang kedua adalah kultur masyarakat, lalu strategi advokasinya gimana kalau dari Kementerian? Yang kedua tadi ya. Yang kedua kami melihat dengan cara berbeda ya, Mbak ya. Bagaimana pendekatan kepada institusi ya tadi ditanyakan. Nah kami Mbak Titi, kami melihat karena biasanya orang baru melihat dengan cara berbeda. Kami melihat bahwa bukan hanya dari sisi politik saja kita harus melakukan pendekatan, tetapi juga bagaimana menggerakkan atau memberikan pemberdayaan pada perempuan ini dalam IDG kita itu kan bukan hanya dalam politik ya, indeks pemberdayaan gender kita, tapi juga dalam soal pengambilan keputusan. Nah pendekatan pendekatan untuk pemberdayaan perempuan yang kita lihat di sini adalah bahwa untuk membuat perempuan kita itu menjadi lebih banyak aktif dalam pengambilan keputusan, contohnya di dalam dunia birokrasi Mbak gitu ya. Dalam dunia ASN contohnya. Kami melihat sebenarnya potensi dari perempuan kita tuh banyaknya di ASN loh. Tetapi di dunia ASN sendiri juga tidak ada keberpihakan gender gitu. Coba dilihat ya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen ASN. Itu asas-asas dalam prinsip dan manajemen ASN itu ada 13. Dan salah satu asas itu adalah keadilan dan kesetaraan. Tidak ada bicara gender. Artinya bahwa dalam manajemen ASN kita ini menganut netral gender gitu. Nah, yang ingin kami lakukan adalah kita melihat bahwa data ASN-ASN kita yang duduk di jabatan JPT Pratama, JPT Madya apalagi ya, jabatan administrator, jabatan pengawas, itu timpang antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, menurut hemat kami, jika di dunia politik saja itu bisa ada terobosan yang sangat baik ya, 30% caleg perempuan. Mengapa tidak ini kita lakukan di dunia ASN yang seharusnya ini lebih mudah seharusnya gitu. Nah ini yang akan coba menjadi salah satu langkah yang akan kami lakukan. Kebetulan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini belum ada aturan pelaksanaannya gitu. Jadi kita bisa coba masuk ini dalam Perpres atau dalam PP-nya. Karena selama ini banyak juga ASN-ASN perempuan kita itu di daerah contohnya itu hanya duduknya di mana kalau di jabatan pertama, pimpinan tinggi pertama. Kalau tidak Kadis Pemberdayaan Perempuan, Kadis Sosial, Kadis Kesra. Nah, mungkin ada sebagian Kadis Kesehatan tergantung. Yang lainnya laki-laki semua gitu. Nah, ini yang menyebabkan tidak ada kesetaraan gender di situ. Dan di samping itu jika kita terapkan upaya proporsionalitas itu akan membantu juga sistem merit. Banyak ASN perempuan sebenarnya yang pintar-pintar, kompeten, tetapi karena tidak ada ruang buat mereka sehingga habis mereka dihajar oleh laki-laki ya ASN yang melakukan pendekatan. Jadi ini akan kami lakukan. Dan dengan demikian kita harapkan jika ada ruang itu sebenarnya pasar untuk caleg-caleg itu ada di ASN perempuan salah satunya menurut kami gitu ya. Mengapa? Karena yang pertama ASN perempuan itu sudah mengenal birokrasi sehingga kalau mereka masuk ke dalam parlemen akan membantu meningkatkan kualitas kebijakan di parlemen karena dia sudah tahu dunianya gitu. Kemudian yang kedua mereka dikenal parpol juga karena bermitra sehingga akseptabilitas
parpol itu lebih terbuka ketimbang kalau dengan yang konsep yang mungkin selama ini kita lakukan. Kemudian juga ASN perempuan itu juga dikenal oleh publik karena dia aktif, apalagi di daerah gitu. Iya. Jadi ini memungkinkan. Jadi rencana kami ke depan gitu ya, pendekatan ke institusi ini yang akan kita lakukan. Betul. Gitu. Demikian. Woi, tepuk tangan dulu buat Bu Titi dengan Saya mau Pak. nambah advokasi, Boleh Mbak? boleh ya? Boleh Mbak? Nambah dik. Tadi memang saya belum menjelaskan Mbak. Jadi kalau dari gerakan masyarakat sipil tuh upayanya tuh kayaknya udah maksimal ya dalam mengadvokasi agar KPU berubah pendirian hukum. Kami sudah menggugat ke Mahkamah Agung. Alhamdulillah kami menang Mbak. Saya salah satu penggugat ya. Penggugatnya itu ada Perludem, ada Koalisi Perempuan Indonesia, ada Hadar Nafis Gumai, Wahida Suaib dan saya. Putusan nomor putusannya putusan nomor 24P/HUM/2023. Dan pasal 8 ayat 2 peraturan KPU yang soal pembulatan ke bawah itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Tapi sampai hari ini tidak dilaksanakan oleh KPU. Kami sudah melapor Mbak ke DKPP. Ketua KPU mendapatkan peringatan keras. Anggota KPU mendapatkan peringatan. Nah, kami juga sudah itu sebelum keluar putusan Mahkamah Agung ya. Lalu kami sudah melaporkan KPU melakukan pelanggaran administratif pemilu karena menetapkan daftar calon tetap DPR, DPRD yang tidak memuat keterwakilan perempuan 30%. Sudah ada putusan Bawaslu nomor 10/010 tahun 2023 Desember diputusnya, KPU dinyatakan sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Pemilu yang soal keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Karena kan dia sudah ada Undang-Undang Pemilunya, sudah ada putusan Mahkamah Agungnya, sudah juga dinyatakan oleh DKPP melanggar, oleh Bawaslu melanggar. Sampai hari ini juga Mbak tidak dilakukan perubahan. Apa yang harus dilakukan kembali? Kami berencana untuk kembali melaporkan ke DKPP. Tapi kan itu upaya etik ya. Nah, jadi memang harapan kami kepada institusi penegak konstitusi lainnya, yaitu seperti KPPA. Ini kan tadi agenda konstitusi ya, perintah konstitusi, perintah undang-undang, perintah pengadilan loh. Jadi bagaimana kemudian gerakannya sekarang adalah di tangan pemilih, dan untuk menggugah pemilih itu perlu dukungan KPPA, institusi negara yang terkait, dan media. Media bagaimana kemudian mengingatkan ini jangan dilupain loh, hanya karena ini kayak kita tuh main kuat-kuatan gitu ya. Istilahnya tuh kamu boleh deh kemana aja tapi kan yang punya kebijakan saya. Nah ini kan susah kalau udah masyarakat dibenturkan dengan otoritas yang punya sumber daya ya gitu. Sementara kan kita tidak punya keotoritas untuk mengubah. Oleh karena itu kami tetap berjuang melalui tadi sudah disampaikan ormas-ormas perempuan misalnya dengan NU, dengan Muslimat, dengan Aisyah, dengan Naisyatul Aisyah. Bagaimana kita mengingatkan pemilih lagi nih, ada asa perempuan politik yang harus kita jaga di 2024 karena bagaimanapun ya kita negara tidak boleh kalah ya oleh, saya meyakini sih itu sikap oknum-oknum gitu ya, tapi ini kan akan menurunkan kredibilitas Indonesia di mata dunia. Kita aja tadi peringkat 92 dan skor politik kita yang paling rendah kan, kok ditambah ini lagi. Jadi ini makanya saya sering bilang ini musim gugur keterwakilan perempuan yang bisa jadi musim dingin di mana itu akan menjadi pukulan yang bagi kita tuh sulit untuk kembali mempertahankan capaian yang sudah ada gitu. Sementara kan keterwakilan perempuan politik itu jadi benchmark ya di banyak cabang-cabang kekuasaan yang lain. Di eksekutif, di yudisial, kita belum bicara yudisial Mbak, yang memang sering dibenturkan dengan persoalan kapasitas ya tanda kutip gitu. Jadi itu ya mohon dukungan terutama KPPA nih saya senang gitu, tadi saya sudah bilang kalau kemarin agak jalan santai, sekarang udah Gaspol. Gaspol gitu. Baik, terima kasih Mbak Titi. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, sayap belakang. Wah, langsung ke tangan. Boleh maju, boleh maju. Silakan. Pak Asdep dipanggil Bude Putih katanya. Selamat Gimana nih? sore semuanya.
izin tanya, tadi disinggung Satu pertanyaan soal, lagi, Pak. Bilang. saya Ma'ruf dari Koran Jakarta. Izin, tadi disinggung soal susahnya pendanaan ini ya pencalonan legislatif atau dalam pemilu gitu ya, baik perempuan dan laki-laki. Terus tadi Pak Asdep juga menyinggung soal adanya upaya afirmatif dari segi pendanaan parpol untuk perempuan. Nah itu kira-kira seperti apa ya untuk proses bantuannya? Apakah nanti dari parpol sendiri atau memang ada anggaran khusus gitu? Itu yang pertama. Nah untuk Mbak Titi, tadi disinggung soal afirmasi gitu ya. Meskipun agak, kalau saya sendiri masih belum bisa membedakan afirmasinya seperti apa gitu ya. Apakah cukup dalam bentuk regulasi gitu ya. Tapi kan kalau regulasi seperti kita tahu PKPU juga bisa di otak-atik gitu ya Mbak ya. Nah mungkin afirmasi yang lebih konkret agar perempuan ini bisa lebih terlibat aktif gitu ya dalam proses politik ini seperti apa gitu Pak? Apakah tadi soal bantuan anggaran itu diperlukan atau sebenarnya ada hal lain gitu Mbak yang lebih atau yang bisa berdampak lebih gitu terhadap keterwakilan perempuan? Itu aja sih, terima kasih. Oke, thank you. Satu lagi, nih soalnya Pak Asdep dipanggil Bu Deputi nih. Satu lagi, ada lagi? Atau sudah cukup? Atau sudah banyak sekali yang disampaikan Mbak Titi? Ada lagi? Cukup kayaknya. Mbak Titi langsung jawab. Bantuan, atau Pak Asdep duluan atau Mbak Titi? Pak Asdep deh. Ntar Pak Asdep grogi nih kalau Bu Deputi, enggak Bu Deputi SMS segera, WA, gimana nih? Baik, terima kasih Mas ya. Jadi mengenai bantuan untuk perempuan itu memang upaya-upaya afirmasi yang ingin kita lakukan dalam mengantisipasi politik biaya tinggi. Memang kita akui dengan politik biaya tinggi itu belum sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah ya. Apalagi dengan anggaran biaya kampanye, apalagi dengan politik transaksional itu yang luar biasa angkanya ya, tinggi sekali. Namun demikian kita lakukan upaya ini setidaknya untuk memudahkan bagi perempuan dalam melakukan pendaftaran pencalegan atau mungkin untuk biaya untuk membuat APK dan sebagainya gitu. Tapi tentu saja dengan angka yang tidak mungkin besar ya. Oleh karena itu kita dalam tahap diskusi ya dengan Kementerian Koordinator PMK dan Kemendagri, dan dalam diskusi kita itu kita mengetahui bahwa Banpol tadi itu belum ada rinciannya itu ya untuk apa saja kegiatan-kegiatan Banpol itu diberikan. Nah di situ kita melihat adanya peluang untuk memasukkan biaya itu untuk keberpihakan kepada caleg perempuan. Gitu. Itu tahap minimal yang akan kita lakukan. Dan ini juga rencana jangka panjang. Tentu saja dalam diskusi-diskusi yang akan datang, beberapa tahun yang akan datang kita akan melakukan upaya-upaya agar biaya yang diberikan negara, bantuan yang diberikan negara untuk caleg perempuan ini bukan hanya dari Banpol yang diberikan kepada partai. Itu yang kita rencanakan. Demikian. Ya, silakan Mbak Titi. Sikat aja ya karena ada Pak ini Asdep mau jalan. Mas, saya kalau soal anggaran itu kami mendorong agar ada peningkatan jumlah alokasi dana negara untuk partai. Kan tadi kita udah bahas ya, ini 1.000 untuk yang punya kursi di DPR, 1.200 yang punya kursi di DPRD provinsi, dan 1.500 yang punya kursi di DPRD kabupaten kota. Risetnya KPK kan sebenarnya mengusulkan paling tidak 30% kebutuhan partai itu dibiayai negara. Nah, supaya bisa digunakan untuk penguatan kapasitas politisi perempuan. Hitungan KPK itu mereka bahkan sampai pada angka 10.000 per suara sah. Nah, ini yang harus kita dorong ya terus-menerus, tentu saja dengan satu paket skema transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Jadi memang investasi kita untuk partai itu harus lebih besar, karena kan sekarang semua posisi strategis negara itu diisi oleh partai ya. Bahkan boleh sebutlah apa sih yang gak diisi oleh partai sekarang. Jangan-jangan Pak Asdep juga resuhan partai, enggak ya? Enggak dong, kan ASN pilih netral. Katanya, ceritanya. Ya enggak ya Pak ya. Kalau teman-teman pada ketawa sih. Nah jadi yang berikut soal
bagaimana peningkatan pengaturan keterwakilan perempuan, kan sebenarnya kita ingin keterpilihan yang lebih besar ya. Tidak masanya kita membenturkan antara jumlah dan kualitas, karena saya yakin yang namanya ketika jumlah meningkat, kualitas pun akan terakselerasi gitu, menyesuaikan. Kami mengusulkan perbaikan penguatan aturan nih Pak, nanti kita advokasi bareng ya Pak, selesai pemilu 2024 dengan parlemen baru. Jadi bukan hanya Mas di 30% daftar caleg Mas, tapi di reservasi nomor urut harus nomor urut 1, di paling sedikit 30% dapil Pak, karena ternyata 64% caleg DPR itu Pak terpilih nomor urut 1. Nah, karena memang masyarakat kita Mbak kan sistemnya rumit kompleks ya. Jadi ketika mereka berhadapan dengan banyak caleg, jadi back mind-nya itu langsung menganggap nomor 1 itu adalah prioritas. Dan itu masih ada pada pemilih kita. Jadi kita dekati dengan pendekatan itu juga. Bahwa caleg bukan hanya memuat 30% perempuan, tapi ditempatkan pada nomor urut 1 di paling sedikit 30% dapil. Jadi kalau dapil DPR kan sekarang ada 84. Dapil DPR ya kan 580 kursi sekarang. Maka dari 84 dapil itu 30%-nya Pak wajib perempuan pada nomor urut 1. Itu setidaknya secara gradual Mas. Kalau ke depan kita pikirkan kembali pendekatan-pendekatan yang lebih memungkinkan untuk keterpilihan. Selain soal anggaran tadi ya. Saya kira demikian Mbak Sonia, makasih. Baik, terima kasih tepuk tangan teman-teman buat dua pembicara kita. Ini sebenarnya diskusinya masih gayang loh ini. Soalnya apa namanya memang. Lanjut besok katanya. Karena besok ngomongin strategi. Baik. Iya, karena itu. Pak Iip langsung mulai start. Nih, tapi langsung ini Pak, langsung berlari kenceng. Teman-teman, saya kira yang dijelaskan oleh dua narasumber ini sangat banyak informasi dan kaya banget ya Mbak Titi tadi dengan data-data yang luar biasa. Pak Iip dengan policy seperti apa, bahkan sudah sampai menyasar ke ASN loh. Tadi Pak Iip merendah gitu baru 2 minggu tapi udah nyampe masuk ke wilayah ASN loh, luar biasa. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Iip tadi sangat menginspirasi kita, terutama media untuk mengkampanyekan juga. Karena itu teman-teman saya tidak bermaksud menyimpulkan, paling tidak kita dibangunkan lagi oleh Mbak Titi bahwa 22% yang mau ditargetkan tadi Pak Iip itu juga udah empot-empotan, ngos-ngosan. Gimana mau 30%, maka memang perlu afirmasi itu tadi. Affirmative action itu menjadi jalan satu-satunya, suka tidak suka, aksi ini harus dilakukan. Kalau kita ingin mewujudkan kesetaraan gender di politik kita gitu ya. Kalau tidak ya akan tetap jalan di tempat, meskipun Mbak Titi bilang 2019 udah paling tinggi ya Mbak, 20%, itu sudah dianggap pencapaian tertinggi. Jangan-jangan lagi diagramnya turun lagi. Nah semoga tidak, maka tadi Pak Iip sudah menyampaikan perlu upaya-upaya untuk sosialisasi dalam waktu dekat ini 22 hari digenjot dengan tagline tadi dukung keterwakilan perempuan. Saya kira itu juga harus dibantu oleh media ya. Untuk di hashtagnya dukung keterwakilan perempuan di parlemen. Itu hashtagnya. Barangkali teman-teman boleh bisa di highlight itu. Kemudian bagaimana kemudian mengungkapkan tantangan dan hambatan perempuan itu supaya publik makin tahu ya. Ini loh semakin kita edukasi makin ini. Dan yang paling penting supaya nggak ada musim gugur, musim dingin Mbak Titi tadi ya. Tapi yang ada musim semi Mbak. Kita harus masuk ke musim semi ya Pak Iip ya. Setuju ya Pak, ini perempuan tuh harus masuk di musim semi karena itu kampanye tentang keterwakilan perempuan di parlemen harus kita gaungkan. Kira-kira itu poin yang disampaikan oleh kedua narasumber. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Iip, Pak Asdep. Ini Pak Asdep pengarus utama gender untuk bidang politik dan hukum. Wis, tepuk tangan buat Pak Iip, Pak, ini kita akan, Pak Iip akan di doorstop oleh teman-teman perempuan dalam waktu dekat ini. Besok lusa dan seterusnya. Politik masih panjang Pak. Dan terima kasih buat Ibu Titi yang Anggreni dari Perludem besok menjadi pembicara lagi.
Jadi terima kasih banyak untuk ilmu dan data yang kuat yang dibagikan kepada kami wartawan. Sungguh ini media talk yang padat tapi juga menginspirasi kami untuk menyebarkan informasi menjelang pesta demokrasi. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Demikian media talk kita pada siang hari ini, pilih perempuan dalam pemilu, aksi afirmatif wujudkan kesetaraan gender. Terima kasih untuk kawan-kawan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.